Salam kasih dalam damai dan sejahtera bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Bekerja buat Tuhan menjadi panggilan bagi setiap umatnya. Dan pada hari ini kita rindu untuk dipakai bekerja di ladang Tuhan dengan sukacita. Untuk itu, marilah kita meneduhkan pikiran dan mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah hari ini. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada Minggu pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan iman kita, tentu kita tidak asing dengan tritugas panggilan gereja. Salah satunya adalah bersaksi. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15 mengatakan, "Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar." Jadi saudara-saudara, kita tentu menyadari bersaksi menjadi tugas kita. Tapi bagaimana dan harus apa ketika kita bersaksi? Dan tentu dalam bersaksi ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Dan hari ini kita nanti akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa bersaksi dalam keutuhan relasi bersama-sama dengan Bapa. Mari terlebih dahulu kita mau mengoreksi diri kita. Apakah sungguh hati kita tertuju kepada Allah? Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, ada begitu banyak hal yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami begitu sibuk dengan berbagai aktivitas, kegiatan yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Yang membuat kami sering mengeluarkan berbagai alasan untuk lari dari panggilan-Mu di hidup kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak melakukan apa-apa terhadap tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk setiap kami. Kami mohon ampun juga untuk segala ego kami, keras kepala kami, bahkan untuk segala sesuatu yang bukan hanya melukai hati Tuhan, tapi juga melukai hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk kami boleh terus mengintrospeksi dan juga memperbaiki diri kami. Inilah doa penyesalan kami Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Saat ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Firman Tuhan boleh menyapa kami. Firman Tuhan boleh meneguhkan kami. Firman Tuhan boleh menyatakan apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami memberi diri kami untuk duduk diam dengar apa yang ingin Tuhan nyatakan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menjauhkan segala hal yang mengganggu konsentrasi kami. Biarlah kami boleh fokus pada Engkau saja pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan segala kekurangan. Biar apa yang disampaikan itu seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku
dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Allah yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu, dan Aku mengatakan semua ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia. Demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Kiranya damai Kristus terus ada di tengah-tengah hati kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersaksi dalam keutuhan relasi. Bapak Ibu, gak mau repot. Mungkin kalimat ini menggambarkan realitas kehidupan iman kita di zaman sekarang. Gak mau repot. Ya, kita emang gak mau repot. Bukan cuma bicara soal iman, tapi dalam kehidupan keseharian kita juga gak mau repot. Senangnya sesuatu yang cepat, yang gak ribet. Apalagi kalau kalimat gak mau repot dikaitkan dengan tugas panggilan kita untuk bersaksi. Kita gak mau repot, nanti kalau kita udah bersaksi, terus ada yang jadi percaya, tapi di tengah perjalanannya menjadi percaya, ia tertolak oleh keluarganya. Apakah kita mau menjadi keluarganya? Ketika dia diusir dari rumah,
apakah kita mau membuka rumah kita? Ketika dia tidak diakui oleh anggota keluarganya, apakah kita mau menjadi kakak, orang tua? Ketika dia akhirnya bingung, diputus pekerjaannya, apakah kita mau memberi diri untuk menolong supaya dia bisa memperoleh pekerjaan? Kita nggak mau repot. Sehingga akhirnya kalau dikaitkan dengan tugas bersaksi, kita selalu mikir daripada nanti saya yang kena, saya yang repot, ya udah lebih baik diem aja, nggak ngapa-ngapain. Karena bersaksi itu memang bukan perkara 1 hari 2 hari, tapi bersaksi itu membutuhkan komitmen dan jangka panjang. Ada banyak hal-hal yang harus kita persiapkan dan lakukan, dan pasti repot. Ketika kita nggak mau repot, maka yang terjadi adalah kita tidak melakukan apa-apa. Dengan mudah kita bilang, Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak sanggup, yang lain aja. Kita nggak mau repot. Memang bersaksi menjadi sebuah hal yang tidak mudah, apalagi di tengah realitas kehidupan zaman sekarang. Butuh komitmen, butuh sebuah teladan yang terus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Yesus tahu persis loh bahwa tugas ini, tanggung jawab ini memang membutuhkan sesuatu yang harus terus kita kerjakan dan gak mudah. Karena Yesus tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang para murid butuhkan. Maka Yesus berdoa untuk murid-muridnya di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Minggu ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih adalah 1 minggu sebelum Minggu Pentakosta. Dan teks kita dari Injil Yohanes pasal 17 merupakan persiapan perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Dalam perikop kita dikatakan bahwa Yesus berdoa bagi para murid. Di sini kita dapat melihat betapa kasih Yesus itu sungguh luar biasa bagi para muridnya. Yesus tahu bahwa tugas para murid ke depan itu bukan sebuah tugas yang mudah untuk dilakukan. Yesus tahu bahwa ada sebuah tanggung jawab yang berat yang akan dipikul oleh para murid. Dan karena itu, Yesus memberi diri untuk berdoa bagi para murid. Doa ini menjadi sebuah kekuatan, doa menjadi sebuah penghiburan dan pengharapan yang dinyatakan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Doa yang dipanjatkan karena ia tahu betul apa yang paling dibutuhkan oleh muridnya. Dan kalau kita membaca, saudara-saudari, doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu kita akan melihat ada di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Itu menjadi doa Yesus tentang karyanya. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua ada di ayat 6 sampai 19. Itu yang hari ini kita bahas. Yaitu ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Bagian yang ketiga dimulai dari ayat 20 sampai ayat 26 yang berbicara tentang doa Yesus untuk seluruh orang percaya. Dan kita ada di bagian yang kedua nih ya, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan kalau kita menelisik lebih dalam ayat per ayat dalam Yohanes 17 ini, kita akan bersama-sama mendalami 3 poin yang Yesus doakan untuk murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa tugas bersaksi, tugas para murid ke depan untuk mengabarkan kerajaan Allah ini menjadi sebuah tugas yang tidak mudah. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Allah supaya Allah memelihara para murid,
memelihara mereka dalam namamu. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, Yesus sangat menyadari bahwa kenyataan yang harus dihadapi oleh para murid itu tidak mudah. Dunia yang dihadapi oleh mereka itu adalah dunia yang penuh godaan, penuh cobaan, penuh tantangan. Dan di tengah dunia yang menolak Kristus, menolak para murid, ini membuat mereka sangat rentan tercerai-berai. Dan dalam kondisi itu dibutuhkan sosok bapa, sosok seorang ayah, sosok seseorang yang mampu mengayomi para murid, yang mampu menjaga para murid, sehingga mereka tetap terpelihara dan terarah kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus memohon kepada Bapa untuk memelihara mereka. Dengan hubungan yang erat dengan Bapa, kita dapat melihat bahwa Yesus mampu menyelesaikan tugasnya, walaupun berat. Yesus juga merasakan, Bapak, Ibu, dan jemaat, bahwa apa yang menjadi tanggung jawabnya itu berat. Memberi diri, mengorbankan diri itu kan gak mudah. Dan bahkan Yesus dalam konteks sebagai manusia, ia pun menangis, ia pun berpeluh, berat. Tapi ketika ada hubungan yang erat dengan Bapa, maka Yesus mampu menyelesaikan apa yang jadi bagiannya. Kini hal yang serupa Yesus minta kepada Bapa. Yesus meminta agar para murid tidak dikalahkan oleh tekanan, tidak dikalahkan oleh ancaman, tidak dikalahkan oleh berbagai aniaya yang mungkin akan mereka terima. Ketika mereka punya relasi yang erat, ketika pemeliharaan Bapa menaungi, melingkupi, mengayomi, maka ada ketenangan, ada kekuatan yang akan dirasakan dan dimiliki oleh para murid. Dan ini yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Bagi orang Yahudi, menyebut nama Allah itu gak bisa sembarangan, saudara-saudara. Tapi ketika Yesus di dalam doanya ini, Yesus tuh mau menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yesus mau menyatakan ketika ia meminta kepada Bapa, Yesus mau menyatakan bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh. Allah itu adalah Allah yang dekat, Allah yang adalah Bapa kita. Seperti bagaimana relasi Bapa dengan anaknya itu kan erat. Yesus mau menggambarkan itu, bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita punya Allah yang akan memelihara kita. Ada relasi yang erat, ada relasi yang dekat. Di dalam tantangan yang kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan, para murid gak tahu apa yang akan terjadi hari besok, minggu besok, tahun depan, gak ada yang tahu. Tapi ketika ada Bapa yang memelihara, ada relasi yang erat, maka harapannya para murid dimampukan, dikuatkan untuk melewatinya. Dan kalimat selanjutnya menyatakan di dalam doa Yesus, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kesatuan, saudara-saudari, menjadi hal yang disoroti oleh Yesus. Kesatuan antara Yesus dengan Allah menjadi satu acuan yang perlu diteladani oleh para murid dan juga kita. Mereka juga diharapkan dapat menjaga kesatuan hati, punya satu visi, punya satu misi, sehingga setiap tugas yang diberikan itu dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Agar apa sih kesatuan ini penting? Agar dunia melihat mereka, agar dunia melihat bahwa tugas tanggung jawab yang dipercayakan itu dapat dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Agar kesatuan mereka itu menginspirasi orang-orang yang melihat. Orang yang gak percaya karena kesaksian, kesatuan, keutuhan,
bahwa mereka nggak terpecah, itu bisa menginspirasi dan orang akhirnya ikut, orang akhirnya percaya. Kesatuan tidak harus kita samakan dengan keseragaman. Satu itu nggak harus seragam, ya. Bersatu maksudnya nggak harus selalu semua sama gitu ya, satu enggak. Tapi kita senantiasa belajar untuk menyelaraskan irama dan gerak bersama agar tujuan tercapai dengan baik. Para murid ini juga nggak selalu satu, nggak selalu sama gitu ya, tapi terus dalam gerak bersama, terus berusaha agar tujuan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, Yesus berdoa untuk para murid supaya Allah Bapa tidak mengambil mereka dari dunia. Perkataan doa yang Yesus ucapkan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia." Ini menjadi sebuah ucapan yang menarik, saudara-saudara. Kenapa? Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk mengambil para murid dari dunia yang penuh tantangan, dari dunia yang penuh cobaan, dari dunia yang penuh dengan pergumulan, dari dunia yang menolak mereka. Yesus nggak minta supaya Allah Bapa itu mengambil mereka. Apakah ini berarti bahwa Yesus sengaja? Apakah ini berarti bahwa Yesus nggak mengasihi mereka sehingga ya udah biarin aja mereka mengalami itu? Enggak, bukan itu maksudnya. Ketika Yesus berkata supaya Bapa tidak mengambil mereka dari dunia, bukan karena Yesus nggak mengasihi, bukan. Tetapi Yesus mau agar para murid itu berproses, agar para murid dapat menjadi tangguh di dalam tugas yang dipercayakan kepada mereka. Bukan lari dari pergumulan, tapi belajar untuk menghadapi, untuk melalui. Jadi bukan lari dari pergumulan, tapi belajar untuk menghadapi dan melalui. Itu yang Yesus mau para murid dapat alami dan lakukan. Saudara-saudari, apa sih kegagalan terbesar dari orang tua? Kegagalan terbesar dari orang tua adalah ketika orang tua tidak membiarkan anaknya bertumbuh dan belajar. Tiap ada masalah, anak dibantu. Anak tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini jadi akar kegagalan anak-anak. Karena mereka akhirnya nanti kalau sudah besar, ketika terus dibantu, mereka akan mudah putus asa. Mereka gak akan siap menghadapi kegagalan. Karena anak gak belajar bagaimana menghadapi hidup yang keras. Yesus mau para murid tidak menjadi pribadi yang lemah. Yesus mau para murid berani, tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan itu dilakukan karena kasih. Karena kasih. Maka Yesus meminta yang lebih penting bukan mengambil mereka dari dunia. Yesus meminta apa yang lebih tepat buat para murid. Apa itu? Yesus memohon perlindungan Allah. Yesus gak minta semuanya diambil dari dunia, tapi Yesus mau kalau para murid harus menghadapinya, di tengah para murid menghadapi berbagai pergumulan, Yesus mohon perlindungan Allah. Yesus meneguhkan para murid bahwa meskipun nanti Ia tidak ada di tengah-tengah mereka, tetapi perlindungan dari Allah itu menjadi janji yang terus dapat mereka pegang, bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Allah senantiasa melindungi di dalam setiap badai dan pergolakan kehidupan mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu dan jemaat terkasih, Yesus berdoa supaya para murid dikuduskan di dalam kebenaran. Firman-Mu
adalah kebenaran. Kata dikuduskan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran di ayat 17. Menguduskan ini berasal dari kata hagios, Bapak Ibu dan jemaat. Artinya terpisah atau berbeda. Permohonan untuk menguduskan mereka bukan berarti supaya mereka terpisah dari dunia. Ya, artinya kan dua, tadi terpisah atau berbeda. Bukan supaya mereka terpisah dari dunia, bukan. Sebaliknya, justru berkaitan dengan perutusan mereka di tengah dunia. Menguduskan artinya adalah agar para murid dijadikan berbeda di tengah-tengah dunia. Yesus menyadari mereka harus jadi kudus, mereka harus jadi berbeda dari dunia yang menentang dan menolak kasih Allah. Mereka dikuduskan, dibenarkan di tengah-tengah dunia yang cemar. Itu yang Yesus mau. Kadang-kadang jadi berbeda itu jadi sesuatu yang gak menyenangkan. Tapi para murid diharapkan di tengah dunia yang berbeda, mereka dikuduskan. Mereka dijadikan berbeda dari yang lain. Dan mereka dikuatkan untuk itu. Yesus menyadari, saudara-saudari, bahwa pengajaran yang telah Ia sampaikan kepada para murid itu belum selesai. Pembelajaran tentang firman Allah memang tidak akan pernah selesai sepanjang hidup kita. Para murid yang diharapkan menjadi kudus, menjadi berbeda di tengah dunia, perlu terus-menerus belajar dari firman Allah. Dan Yesus memohon agar Bapa memampukan mereka terus belajar, sehingga mereka terus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan di tengah kecemaran dunia. Saudara-saudara, semakin kita belajar akan kebenaran, semakin kita berusaha untuk hidup kudus, kita itu akan senantiasa mengalami pembaharuan. Kita akan senantiasa mengalami perubahan. Sehingga pada akhirnya kita ini akan dimampukan, kita ini akan dipersiapkan untuk mempersaksikan siapa yang kita imani, siapa yang kita percaya. Dan bagian doa Yesus yang terakhir, poin yang ketiga, ini menjadi sangat penting untuk kita camkan. Bahwa Yesus membawa para murid dalam lingkaran relasi yang utuh dengan Bapa. Sama seperti Yesus ada dalam relasi yang erat dengan Sang Bapa, maka para murid dan juga kita tentunya diajak untuk hidup dalam relasi yang erat dengan Bapa. Hanya dengan kesatuan dengan Bapa, maka kita tidak akan larut di tengah dunia yang cemar, di tengah dunia yang banyak dengan godaan. Ketika kita punya relasi yang erat, kita akan terus mau belajar tentang Dia, sehingga kita dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudara, Yesus begitu memahami bahwa memang menjalankan tugas tanggung jawab sebagai estafet pelayanan dari Allah itu gak mudah. Sama seperti kita yang juga diberi tanggung jawab estafet gitu ya, kepercayaan untuk menjalankan tugas di tengah dunia itu gak mudah. Yesus tahu, Yesus paham itu. Maka Yesus berdoa untuk para murid. Yesus juga berdoa buat kita sesungguhnya. Dan kalau kita bicara soal bersaksi yang tidak mudah, tapi Yesus memberi diri untuk mempersiapkan semuanya, mendoakan kita, menolong supaya Allah terus memampukan kita. Maka persoalan bersaksi ini bukan soal apa dan bagaimana. Persoalan bersaksi ini soal bersedia atau tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan kita yang melakukan tugas bersaksi sendiri, tapi sesungguhnya Allah lah yang melakukan di dalam kita. Saya ulangi,
tugas bersaksi ini bukan tentang apa dan bagaimana, tapi tentang kita bersedia atau tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan kita yang melakukannya, tapi Allah di dalam kita yang melakukannya. Seperti Yesus yang berdoa agar Bapa senantiasa memperlengkapi dan memampukan para murid, kita juga diyakinkan bahwa Yesus akan senantiasa berdoa buat kita supaya kita mampu untuk melakukan apa yang jadi bagian kita, apa yang jadi tugas kita. Maka sangat ironis kalau Yesus sudah mempersiapkan kita, sudah berdoa buat kita, sudah memohon perlindungan buat kita, tapi kita tidak bersedia untuk melakukan buat Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa bersaksi itu sesungguhnya pasti bisa kita lakukan ketika kita punya relasi yang erat dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu dan Yesus senantiasa mendorong kita supaya kita bisa terus diperlengkapi oleh Allah kalau kita erat dan dekat relasinya dengan Allah. Mari kita bersama-sama terus nempel, dekat, erat pada Sang Bapa. Karena ketika kita menempel, ketika kita erat, ketika kita dekat, gak ada yang gak bisa kita lakukan. Kita pasti bisa melakukannya. Tugas tanggung jawab kita di tengah dunia pasti bisa kita lakukan. Karena Ia telah mempersiapkan kita. Ia juga yang akan melakukannya di dalam kita. Mari beri diri kita untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, bersaksi di tengah dunia. Bersaksi dalam keutuhan relasi yang erat dan dekat dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, terima kasih untuk setiap tuntunan Tuhan. Ketika kami harus memutuskan segala sesuatu, ketika kami harus melakukan berbagai hal, Engkau menuntun dan membimbing kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang terus menyertai kami di dalam setiap aspek hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kiranya Allah Engkau terus mendekap mereka, memperlengkapi mereka, menemani mereka di dalam
proses pemulihan mereka masing-masing. Dan jadikan kami sahabat-sahabat yang terus mendoakan, yang terus memberikan dukungan, yang terus memberikan perhatian kepada saudara kami yang saat ini sedang lemah, yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu GKI Menteng. Tentu ada begitu banyak tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan mampukanlah setiap kami untuk kami boleh ikut ambil bagian mengerjakan apa yang bisa kami lakukan dan kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan, sehingga kami boleh dijadikan batu-batu hidup untuk gerejamu boleh semakin bertumbuh dan berkembang. Kami juga berdoa ya Allah untuk setiap kami di dalam pergumulan kami. Tentu bukan sebuah hal yang mudah bagi kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang seringkali membuat kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, tariklah kami Tuhan ketika kami mulai menjauh daripada Tuhan. Teguhkanlah iman percaya kami ketika kami mulai meragukan Engkau. Biar kami di dalam hidup kami ini boleh senantiasa hanya menggantungkan iman kami kepadamu saja. Percaya bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kepada kami di luar kemampuan kami. Percaya bahwa Kristuslah yang akan senantiasa merencanakan yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 290, bait 1 dan bait yang ke-6. Takkah patut ku bernyanyi? Takkah patut ku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekal bimbingannya bagi yang mengabdi Dia. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Karena tak berkesudahan Bapa kasih sayang-Mu,
maka ku bertanda tangan bagai anak padamu. Beri hidupku diiringi oleh kuasa Roh Kudus, siang malam dan terus, agar di Kau ku kasihi sampai umurku genap, dan ku puji Kau tetap. Marilah saudara kita semua menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang penuh kasih, yang rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan, yang selalu turun atas kami berkat-berkat-Mu. Pada pagi hari ini, kami kembali menaikkan syukur kami melalui persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu, boleh untuk pelayanan gereja-Mu dan bagi jemaat dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya